Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu pada sesi kelima minggu ini. Bapak Ibu, pada minggu kelima ini kita membahas mengenai hubungan antar kelompok di Indonesia. Kita tidak tampi bahwa dalam kehidupan sosial ini banyak sekali gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat berupa relasi sosial, pelapisan sosial, kelompok sosial, dinamika sosial, perubahan sosial budaya, dan segala gejala-gejala sosial lainnya. Dan gejala-gejala sosial itu pun menimbulkan adanya realitas-realitas yang terbentuk pada kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah hubungan antar kelompok di Indonesia. Bapak Ibu, pada materi minggu ini ada pun capaian kompetensi umum yang dapat tercapai ketika Bapak Ibu sudah membaca keseluruhan isi yang terdapat pada modul, yaitu Bapak Ibu mampu menjelaskan konsep hubungan antar kelompok dan aspek-aspek yang berkaitan dengan pengelompokan pada masyarakat. Adapun subkompetensinya yaitu Bapak Ibu mampu menjelaskan tentang konsep kelompok. Yang kedua, Bapak Ibu mampu menjelaskan kekuasaan pada tingkatan kelompok. Yang ketiga, Bapak Ibu mampu menjelaskan tentang dimensi kelompok. Yang keempat, mampu menjelaskan pengelompokan masyarakat atas dasar ikatan primordial dan non-primordial, dan menjelaskan hubungan antar kelompok di Indonesia. Selanjutnya, konsep kelompok. Silakan Bapak Ibu baca pada modul pengertian kelompok itu seperti apa. Dan di sini terbagi atas dua bagian kelompok, primer dan kelompok sekunder. Kita mulai yang pertama, kelompok primer. Kelompok primer adalah kelompok sosial kecil yang mempunyai karakteristik hubungan sosialnya sangat personal. Hubungan primer ini ditandai dengan banyaknya aktivitas yang dikerjakan bersama dalam hampir sepanjang waktu. Nah, ini bisa dicontohkan yaitu keluarga, yang mana dalam setiap aktivitas kehidupan sangat sering sekali interaksi terjadi di antara ayah dengan anak, ibu dengan anak, suami dengan istri, begitu juga sebaliknya. Yang kedua, pengertian kelompok sekunder, yaitu kelompok yang besar dan sifatnya impersonal. Hubungan di antara anggotanya lebih didasarkan pada kepentingan. Kelompok sekunder dibentuk oleh hubungan sekunder yang umumnya lebih luas dari kelompok primer. Misalnya dicontohkan orang-orang yang bekerja di dalam kantor, orang-orang yang beraktivitas di sekolah atau kampus, hidup dalam ketetanggaan atau masuk dalam kegiatan partai organisasi politik. Bisa juga kita contohkan langsung, misalnya dalam orang-orang yang bekerja di dalam kantor ada kelompok serikat buruh, kemudian orang-orang yang beraktivitas di sekolah atau kampus, kita contohkan saja kelompok dari SMA Negeri 1. Lalu hidup ketetanggaan ini bisa kita berikan contoh rukun tetangga, RT, RW, desa XXX, kelompok dusun XXX. Lalu untuk kegiatan partai atau organisasi politik ada banyak ya, kita bisa contohkan ada Partai Demokrat, PDIP, Golkar, PKS, Nasdem, Gerindra, dan lain-lain. Kemudian juga ada berdasarkan kesukubangsaan, misalnya Ikatan Mahasiswa Batak Toba, Ikatan Mahasiswa Karo, Ikatan Mahasiswa Minangkabau. Atau kalau berdasarkan etnis di Kota Medan tuh ada Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia Kota Medan, atau Puja Kesuma Putra Putri Jawa kelahiran Sumatera, dan lain sebagainya. Silakan Bapak Ibu eksplor lebih lanjut. Selanjutnya ada kekuasaan dalam tingkatan kelompok. Nah, kita tidak menampik ya, dalam setiap kelompok itu punya kekuasaan-kekuasaan yang ada tingkatannya. Contohnya saja ini, baru-baru ini kan kita sudah ada pemilihan presiden ya tahun 2019. Begitu tegangnya antara kelompok pendukung Pak Jokowi dengan kelompok pendukung Pak Prabowo, yang pada akhirnya beberapa konflik baik skala kecil maupun menengah atau lebih di atasnya itu terjadi. Karena apa? Tentu didasari dengan adanya perbedaan ideologi dari para anggotanya. Maksud saya di sini ideologi bukan berarti
tidak Pancasilais ya Bapak Ibu, tapi visi misi, lebih kepada visi misi yang berbeda di antara anggota kelompok, kemudian perbedaan pelaksanaan kebijaksanaan baik dari satu kelompok dengan kelompok yang lainnya sehingga menimbulkan perbedaan pandangan. Kemudian yang ketiga, adanya persaingan kepemimpinan dalam partai. Nah, yang ketiga inilah cenderung akan menunjukkan bahwa di dalam kelompok itu ada kekuasaan yang terdapat tingkatan-tingkatannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti silakan dieksplor lebih lanjut lagi ya Bapak Ibu terkait kekuasaan dalam tingkatan kelompok itu dalam kehidupan kita sehari-hari, dan ini juga menjadi bagian diskusi kita. Selanjutnya ada hubungan antar kelompok berdasarkan ikatan primordial dan non-primordial. Primordialisme berasal dari bahasa Latin yaitu primus yang artinya pertama dan ordiri yang artinya tenunan atau ikatan. Ikatan seseorang pada kelompok yang pertama dengan segala nilai yang diperolehnya melalui sosialisasi akan berperan dalam membentuk sikap primordial. Pengelompokan masyarakat atas dasar non-primordialisme juga dapat terjadi di Indonesia, yaitu pengelompokan atas dasar kepentingan ekonomi, profesi, dan politik, tetapi tidak berdasarkan etnik seperti organisasi atau partai politik berdasarkan ideologi atau paham. Tadi untuk yang primordialisme tadi saya sudah contohin ya ke Bapak Ibu. Misalnya tadi ada Pujakesuma, ada Paguyuban Tionghoa, Ikatan Mahasiswa Minangkabau, Bata Toba, kemudian pokoknya segala hal yang berkaitan dengan ikatan-ikatan yang sifatnya kedaerahan, kesukuan. Sedangkan yang non-primordialisme ini tadi atas dasar kepentingan ekonomi, kelompok-kelompok serikat buruh, kemudian profesi Ikatan Dokter Indonesia, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pola hubungan antar kelompok di Indonesia. Nah, dalam buku SSBI ini saya menemukan ada 5 pola hubungan antar kelompok di Indonesia. Yang pertama itu pola asimilasi, yaitu suatu proses sosial yang timbul bila ada golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda bertemu. Asimilasi ini kecenderungannya adalah meleburnya sebuah kebudayaan minoritas dalam kebudayaan yang mayoritas. Kita ingat dulu bagaimana proses pemerintah mengasimilasi teman-teman kita dari etnis Tionghoa untuk menjadi warga negara Indonesia dan masyarakat Indonesia dengan mengikuti segala hal yang berlaku di Indonesia terkait juga dengan kebudayaannya. Kemudian ketika kebijakan Bapak Abdurrahman Wahid atau Bapak Gus Dur, kebijakan asimilasi itu dicabut, warga yang beretnis Tionghoa bisa menikmati kehidupan dengan melestarikan kebudayaannya sendiri, bahkan agama teman-teman kita juga diakui, yaitu agama Konghucu. Nah, asimilasi ini juga bisa menjadi pola hubungan antar kelompok ketika terjadi proses amalgamasi. Misalnya ketika ada seorang perempuan beretnis Jawa memilih tinggal di wilayah Sumatera Barat, kemudian memutuskan menikah dengan laki-laki yang ada di Sumatera Barat. Nah, segala unsur kebudayaan yang minoritasnya itu lambat laun akan berkurang dan bahkan hilang karena dikuasai oleh budaya mayoritasnya. Apalagi tidak ada upaya-upaya atau lembaga-lembaga adat di sana yang concern terhadap pelestarian kebudayaannya. Yang kedua ada pola dominasi, yaitu pola hubungan yang terjadi bila suatu kelompok menguasai kelompok lainnya. Ini tadi juga sudah saya contohkan, jadi tidak saya ulang kembali. Yang ketiga ada paternalisme, yaitu pola hubungan yang terjadi bila kelompok pendatang mendominasi kelompok pribumi. Ini bisa kita contohkan dengan adanya penjajahan pada wilayah Nusantara yang hari ini bernama Indonesia oleh Belanda, Jepang, yang memaksa segala unsur-unsur yang diberikan oleh kelompok tersebut itu wajib diikuti oleh masyarakat.
Yang keempat ada integrasi, yaitu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan dalam masyarakat tetapi tidak memberikan makna arti penting pada perbedaan tersebut. Integrasi ini dalam kajian antropologi juga disebut sebagai akulturasi, yang mana didefinisikan bahwa dalam proses integrasi ini adalah suatu keadaan di mana kelompok-kelompok etnik beradaptasi dan bersikap konformitas terhadap kebudayaan mayoritas, namun masih tetap mempertahankan kebudayaan mereka masing-masing. Dalam konsep akulturasi juga seperti itu. Jadi, saya belajar kebudayaan masyarakat Batak. Saya seorang Jawa, tidak meninggalkan unsur kebudayaan saya masih tetap bisa melestarikan kebudayaan saya walaupun saya tinggal dan berinteraksi dengan teman-teman Batak dan menyesuaikan dengan kebudayaan mereka. Selanjutnya ada pluralisme. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, tapi di sini kita coba definisikan kembali, yaitu pola hubungan yang di dalamnya mengenal pengakuan persamaan hak politik dan hak perdata semua warga masyarakat, namun memberikan arti penting lebih besar daripada pola integrasi. Nah, di sini tetap dikedepankan, dijunjung tinggi nilai-nilai saling menghargai, saling menghormati, mengakui persamaan hak masyarakat, sehingga kehidupan yang harmonis diharapkan terjadi di sini dengan adanya integrasi nasional. Oke, Bapak Ibu, banyak hal lagi yang perlu digali dalam modul Sistem Sosial Budaya Indonesia. Ini sebagai pengantar umum saja. Silakan Bapak Ibu eksplor lebih banyak lagi terkait materi minggu ini dengan berbagai contoh, dan ini juga menjadi bagian dari TT2. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak keliru dalam memberikan jawaban pada TT2. Baik, demikian Bapak Ibu pemaparan umum yang dapat saya sampaikan. Silahkan Bapak Ibu membaca lebih lanjut lagi hal-hal terkait hubungan antar kelompok di Indonesia pada sesi minggu ini. Saya harap juga Bapak Ibu dalam mengerjakan TT2 memahami konteks soalnya, sehingga jawaban yang diberikan itu sesuai, sehingga Bapak Ibu juga memperoleh nilai yang maksimal. Adapun Bapak Ibu yang masih memperoleh nilai yang belum sesuai dengan harapannya, saya persilahkan untuk memberikan jawaban yang kedua agar nilai yang Bapak Ibu terima bisa di-upgrade, itu pun jika Bapak Ibu berkenan. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk atensi Bapak Ibu pada pertemuan minggu ini. Bapak Ibu, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan kita diskusikan pada forum diskusi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.